kecantikan zohir diiringi dengan kecantikan batin. So apa gunanya zohir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik. Itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka kebaikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan, macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri, kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari orang saudaranya ini hanya satu yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Nah, sejak kecil Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." Mimpi apa Yusuf? "Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan. Saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu." Sebab rupanya, saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf. Yang memiliki keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud. Iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya berdukun kemana. Wajar saja. Likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati. Mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara,